I've been dreaming, in it, a life worth living, in it, a life. Halo semuanya, kembali dengan saya Jona Purlawan di program podcast Diskominfo Menyapa. Ya, topik kita kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan di daerah 3T melalui gerbang sadar. Oke, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, tetap stay di program podcast Diskominfo Menyapa karena sudah hadir bersama saya di sini Ibu Martela Avisara, AMK SKM MKes selaku peserta PKN 2 tahun 2024 dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Simonda Tori Esos MSI dan juga Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Eros C. Akse SI MM APT MAKK dan perwakilan perawat NS Dorsina FR Dahak Lori SKM MKF. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat, luar biasa. Sehat. Dari senyuman, dari energinya memang kelihatan sehat. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sesibuk-sibuknya Bapak Ibu sudah meluangkan dan mungkin dengan kehadiran Bapak Ibu juga bisa menambah pengetahuan lagi soal ilmunya buat masyarakat di luar sana tentang pelayanan kesehatan di daerah. Oke, mungkin kita langsung dengan Ibu Ati, selalu disapa Ibu Ati. Ibu Ati, kalau mungkin Ibu bisa bercerita buat kita atau memberi pengetahuan lagi buat kita semua bahwa bagaimana peran dan dukungan pemerintah, bagaimana selaku seorang peserta pelatihan kepemimpinan nasional tahun 2024, masalah apa yang dianggap penting untuk saudara. Oke, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Yuan selaku host. Sebenarnya dalam kapasitas saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional, banyak persoalan yang sebetulnya ada di daerah ini yang perlu untuk kita atasi. Nah, di dalam keikutsertaan ini kami dituntut untuk bisa mengeluarkan, menciptakan polisi dan kebijakan yang berpihak kepada penyelesaian persoalan di daerah. Dan menurut kami, sebetulnya permasalahan yang paling urgent yang perlu dilihat bersama oleh kita adalah persoalan pelayanan dasar. Dalam hal ini pelayanan dasar kesehatan. Kenapa sampai saya lebih fokus kepada pelayanan dasar kesehatan? Karena dikaitkan dengan wilayah ini, yang pertama geografis kita sebagai daerah kepulauan, kemudian juga dibarengi dengan kita juga merupakan daerah perbatasan, yang mana dengan kondisi perbatasan wilayah ini dengan negara tetangga Timur Leste, seringkali pencarian pelayanan kesehatan ini dilakukan langsung ke negara tetangga. Untuk wilayah perbatasan itu lebih banyak langsung mencari pelayanan kesehatan yang lebih baik itu ke negara tetangga, dan ini pastinya juga agak mengganggu integritas kita sebagai bangsa dan negara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Bu, apabila optimalisasi pelayanan kesehatan di daerah tertinggal dianggap masih rendah ini, strategi apa yang dilakukan untuk Untuk strateginya sebetulnya yang pertama, kalau daerah tertinggal, daerah perbatasan, sebagai daerah perbatasan sudah tentu wilayah-wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sudah harus kita melakukan penguatan sarana pelayanan kesehatan di situ. Namun saat ini belum terlalu maksimal untuk persiapan ataupun pemenuhan sarana kesehatan berkualitas di wilayah perbatasan. Misalnya saja di sana harus ada, di Pulau Lirang misalnya harus ada rumah sakit, minimal rumah sakit Pratama atau TPD sudah harus ada di sana untuk meminimalisir masyarakat mencari pelayanan kesehatan ke negara tetangga. Nah, dari sisi geografis kita lihat bahwa pada musim-musim tertentu terkadang ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Pada akhirnya aksesibilitas masyarakat untuk mencapai sarana pelayanan kesehatan itu sangat sulit, berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan. Untuk itu kami mengangkat program
mengangkat polisi untuk mengatasi persoalan ini dengan namanya Gerbang Sadar, Gerakan Pengembangan Satu Desa Satu Perawat, dengan pertimbangan bahwa ketika wilayah yang geografisnya begini sulit, kalau ditempatkan perawat atau tenaga kesehatan di setiap desa, sudah tentu tidak lagi ada alasan bahwa sulit untuk menjangkau layanan kesehatan, karena tenaga kesehatannya sudah didekatkan kepada masyarakat dengan ditempatkan di setiap desa. Nanti untuk kasus-kasus yang mungkin lebih sulit, itu tinggal dirujuk oleh tenaga kesehatan desa ke sarana pelayanan kesehatan yang ada. Untuk mengimplementasi gerakan Satu Desa Satu Perawat atau Gerbang Sadar ini, apakah jumlah perawat saat ini sudah mencukupi untuk pelaksanaannya? Ya mungkin dari Bapak Kabit Sumber Daya Kesehatan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Kalau bicara pemenuhan tenaga kesehatan untuk semua jenis tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan di 32 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, memang kalau kita lihat dari sini belum maksimal karena penempatan tenaga kesehatan ini, terutama misalkan untuk bidan dan perawat itu masih banyak yang menumpuk di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ada daerah yang benar-benar membutuhkan masih kurang di situ tenaga itu. Nah, sebenarnya terkait dengan pemerataan tenaga ini sebenarnya bukan cuman kerjaannya dari dinas kesehatan. Kita memang mengusulkan, kita melihat mana wilayah yang masih kosong untuk penempatan, tapi ada kebijakan lain juga ya. Sebenarnya kalau dudukan ini harus juga dari orang BKPSDM supaya sama-sama untuk melihat kekosongan ini, urgensi penempatan pelayanan. Jadi sebenarnya dari kegiatan Ibu Ati sangat menunjang untuk penempatan satu perawat di satu desa. Bahkan pemerintah daerah juga menempatkan bukan cuma perawat tapi bidan, tapi ternyata sampai saat ini juga belum maksimal. Memang ada beberapa desa saja, ada 3 atau 4 desa yang baru datang ke kita untuk ada anak asli daerah yang kebetulan di daerah itu salah satunya misalkan di Pulau Dai, kita minta rekomendasi untuk tenaga itu bisa melakukan praktek keprofesian di desa tersebut. Nah, untuk orang sendiri untuk mau menempatkan untuk keseluruhan itu memang susah. Sudah beberapa kali kita buka formasi untuk tempat-tempat yang kosong, tapi untuk pelamar datang ke situ tuh masih susah untuk datang untuk pelamar. Dulu waktu buka tenaga kontrak nih, harus langsung melamar di puskesmas tersebut. Ternyata masih juga belum ada yang mau datang ke situ. Mereka mungkin karena rentang kendali yang cukup jauh, sehingga masih memilih daerah yang daerah perkotaan dekat wilayah diakur daripada harus datang ke kilometer misalkan. Mungkin juga harus pemerintah daerah dalam hal ini juga untuk memperhatikan untuk insentif misalkan, untuk memberikan rangsangan supaya mereka mau datang melamar di situ. Itu. Ya, terima kasih sekali. Ibu Ati mungkin beberapa distribusi tenaga medis masih ada di daerah 3T dan apa yang dapat Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya perjelas dulu terkait dengan tenaga medis. Kalau tenaga medis ini dokter. Nah, jadi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang dikategorikan, mereka semua dikategorikan tenaga kesehatan. Jadi dokter itu yang dibilang tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi. Sementara yang lain itu tenaga kesehatan dengan kategori perawat, bidan, sanitarian, gizi dan sebagainya. Jadi ini kita satukan persepsi dulu ke sini. Nah, terkait dengan apakah jumlah perawat yang sudah mencukupi distribusinya, apakah distribusi tenaga perawat apakah belum merata, bagaimana cara untuk mengatasinya. Sebetulnya untuk mengatasi persoalan distribusi perawat tadi sudah dijelaskan oleh Kabit Sumber Daya Manusia Kesehatan menyangkut jumlah tenaga kesehatan yang saat ini memang belum maksimal kecukupannya. Tapi untuk pelaksanaan program ini sendiri, kenapa sampai saya memilih mengangkat Gerbang Sadar ini, Gerakan Pengembangan Satu Desa Satu Perawat? Karena dari perhitungan jumlah tenaga, bukan saja di MBD, di seluruh Indonesia tenaga yang paling banyak itu perawat.
Nah, di MPD juga tenaga perawatnya sudah mencukupi. Kalau kita hitung berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Permenkes, itu sudah mencukupi. Yang mana sudah mengisyaratkan bahwa untuk rawat inap harus berapa perawat di situ, untuk rawat jalan harus berapa perawat di situ. Sehingga pada saat kami menghitung, karena ada satu tahapan yang harus kami lalui adalah pemetaan tenaga perawat, dan ketika dilakukan pemetaan di sana ternyata yang ada di puskesmas itu sudah berlebihan pada pos-pos tertentu. Nah, yang berlebihan itu sesungguhnya ketika diratakan, diatur dengan baik, yang kelebihan itu sudah bisa ditempatkan di setiap desa, dan apabila setiap desa sudah ditempati dengan tenaga perawat, maka tidak ada lagi bahasa bahwa kita di sini tidak terjangkau layanan kesehatan, karena untuk desa-desa yang sudah ada puskesmas ataupun puskesmas pembantu itu notabene sudah ada sarana pelayanan kesehatan, sementara yang belum ada sudah ditempatkan tenaga perawat, sehingga jangkauan masyarakat ke layanan kesehatan itu dia tetap terjangkau. Nah, kenapa sampai distribusinya belum merata? Karena jujur kita harus mengakui bahwa selama ini penempatan atau pembagian tenaga ke wilayah-wilayah itu belum berdasarkan kebutuhan. Kalau kita mau lihat dari sisi kita sebagai masyarakat, itu belum sesuai dengan kebutuhan. Masih lebih banyak penempatannya berdasarkan keinginan. Orang ingin di sini, ingin di sini, ingin di sana. Padahal harusnya ditempatkan berdasarkan kebutuhan wilayah. Nah, alasannya bahwa orang tidak mau ke sana, tenaga tidak mau ke sana dan di sini. Sebetulnya sebagai tenaga kesehatan ataupun ASN, tenaga kesehatan saja, jangan ASN dulu, tenaga kesehatan, kita itu disumpah bersedia melaksanakan tugas di mana saja. Nah, ketika terjun ke dunia kesehatan, mulai memilih maunya di sini, maunya di situ, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kewenangan penuh itu ada pada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengambil langkah, menempatkan, tinggal yang pertama diberlakukan sesuai dengan aturan. Kemudian yang seringkali membuat tenaga kesehatan ini tidak mau ke sana, saya sampaikan ini karena saya juga adalah ketua DPD organisasi dan tahu betul keluhan daripada teman-teman petugas kesehatan, terutama perawat. Seringkali mereka tidak mau ke tempat-tempat yang sulit, bukan karena mereka tidak mau mengabdi di sana, tetapi mereka berharap ada pemberlakuan keadilan, dalam arti diberikan reward, tidak bisa disamakan antara wilayah yang sulit dengan wilayah yang mudah. Ambil contoh, perawat yang ditugaskan di puskesmas Tiakur tidak bisa diberikan reward yang sama dengan orang yang misalnya ditempatkan di Pulau-Dai. Itu kan harus ada perbandingan, itu harus melihat. Jadi diberikan insentif berdasarkan wilayah, kesulitan wilayah. Jadi ada wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah sangat terpencil dan sangat terpencil, itu jelas di dalam Permenkes, dan itu harusnya pemberian reward itu didasarkan pada itu sehingga orang mau melakukan tanggung jawab itu. Selain itu, ketika sudah diberikan reward, maka sebagai pemerintah daerah juga kita harus memberikan punishment ketika mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Kenapa sampai orang bisa lalai melaksanakan tugas? Karena punishment-nya tidak diberikan. Ketika tidak melakukan punishment, dia akan menjadi contoh buruk untuk yang lainnya turut melakukan hal yang sama. Jadi barangkali ini yang bisa saya jelaskan. Ya. Untuk gerakan satu desa satu perawat, sesungguhnya bertujuan meningkatkan fasilitas apa yang untuk gerakan satu desa satu perawat ini, sebetulnya tujuan mendasar saya adalah bahwa dengan gerakan ini sejalan juga dengan apa yang menjadi misi daripada Bapak Bupati yang tertuang dalam RPJMD, yaitu satu desa satu tenaga kesehatan kalau di dalam RPJMD. Tetapi di sini saya lebih fokus kepada perawat. Kenapa? Karena ketika semua tenaga kesehatan ditempatkan mandiri di desa, belum tentu dia dapat melakukan pelayanan kepada orang sakit. Yang bisa mungkin hanya dokter, perawat, bidan, dan tenaga yang paling banyak perawat. Makanya saya lebih fokus untuk perawat ini yang kita gunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah ini dulu. Nah, kalau untuk tenaga lain seperti gizi, mereka paling melihat persoalan gizi, sementara yang ditemukan di lapangan di desa, masyarakat itu mau mereka dilayani
untuk semua hal, terutama orang sakit bisa terlayani. Makanya lebih tepat ketika perawat dikasih ke sana, karena perawat ini dia intinya melakukan seluruh pelayanan. Dia memiliki legasi untuk boleh melakukan berbagai tindakan dan dijamin dengan aturan. Gerakan Satu Desa Satu Perawat ini memang saya ingin untuk ini dilakukan. Saya sangat berharap ini dapat menjawab permasalahan kesehatan di wilayah ini, karena memang dengan mereka sudah ada di desa, dengan sendirinya masyarakat itu tidak sulit, walaupun pada musim-musim tertentu yang mana sarana pelayanan kesehatan itu sulit untuk dijangkau, jangankan lewat laut. Kan ada puskesmas yang wilayah kerjanya tuh dia harus mencapai desa dengan menggunakan sarana transportasi laut. Yang transportasi darat saja kalau dari desa ke puskesmas ojek sudah 100.000 atau 200.000, orang sudah berpikir untuk tidak lagi ke puskesmas, pada akhirnya mencari pelayanan-pelayanan alternatif yang lain. Nah, itu yang memang sangat menggerakkan saya untuk itu harus dilakukan, dan memang strateginya adalah bagaimana komitmen kita. Komitmen, saya lihat di sini ada Pak Asisten satu, pasti bisa memberikan masukan yang baik juga untuk kita. Bagaimana komitmen kita untuk melakukan yang terbaik bagi daerah ini, karena begini, wilayah geografis ini selalu kita jadikan alasan wilayah geografis MBD adalah wilayah yang sulit, tetapi kita harus sadar bahwa wilayah geografis MBD sampai kapanpun tidak bisa kita rubah menjadi wilayah kontinental misalnya. Nah, jadi daratan semua. Ini wilayah kepulauan dan tidak mungkin kita rubah. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan terobosan dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah dengan geografis kepulauan seperti Maluku Barat Daya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bagi. Ya, mungkin kita dengan Bapak Asisten Pemerintahan dan Desa, Bapak Simuda Chloe, selalu di depan Mohon. Mohon. Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan tantangan utama dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di kira-kira Bapak? Ya, baik, terima kasih. Ya, barangkali kita semua sudah paham terkait dengan istilah 3T. Dari sisi nomenklaturnya saja, kita menganggap bahwa itu sudah. Jadi yang pasti dalam implementasi pelayanan kesehatan di daerah-daerah 3T itu sudah pasti bahwa banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang paling utama yaitu soal transportasi. Sampai saat ini soal aksesibilitas antara desa saja optimal, apalagi antar pulau. Jadi memang kita punya tantangan utama ini, lalu kemudian dia menjadi hambatan utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Misalnya terkait dengan soal kesehatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Wati, bahwa memang kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat kita di daerah-daerah pinggiran, daerah perbatasan, daerah terluar, itu pada satu tingkat mereka akan memilih A atau B, mati atau hidup. Saya mencontohkan itu seperti saudara-saudara kita yang ada di desa Istutu Pulau Irang. Ini memang ada beberapa wilayah perbatasan, dan memang sering saya bilang bahwa kalau kita menyatakan bahwa provinsi Maluku itu adalah provinsi perbatasan, maka kawasannya adalah MBD. Dan kalau MBD mengatakan bahwa kita adalah kabupaten perbatasan, maka salah satunya adalah perbatasan. Dan kondisi yang terjadi di sana. Dan saya mengancam Bapak bahwa karena hubungan sosial, kultur, di mana mereka itu suku dengan kabupaten atau yaitu suku Iliu, satu suku dan satu bahasa, satu budaya.
misalnya terjadi soal prosesi pernikahan atau perkawinan di Kabupaten Atauru, maka menunggu saudara-saudaranya di Kecamatan Blitar Barat, dalam hal ini Desa Ustutu, mereka harus hadir di sana, barulah prosesi pernikahan atau perkawinan itu dilaksanakan. Begitupun pada saat kematian. Dan ini timbal balik antara kedua daerah ini atau kedua wilayah ini, sekalipun mereka itu berbeda negara. Jadi kita bisa mengklaim bahwa Ustutu adalah NKRI, jelas NKRI harga mati. Kita memang sering kita lihat sendiri bahwa kita juga tidak bisa dapat berbuat apa-apa karena memang hubungan ini sudah dilegalkan. Dulu saya ingat almarhum Pak Doni dan Atau itu sudah melegalkan hubungan ini antara Kecamatan Blitar Barat khususnya Desa Ustutu dengan Kabupaten Atauru, sehingga pada saat pemerintah mengambil langkah untuk harus melakukan pencegahan terhadap saudara atau masyarakat kita dari Blitar Barat atau Ustutu ke Atauru, itu memang kita tidak bisa mampu karena hubungan ini sudah sangat kuat. Jadi memang kita harus berpikir ekstra dalam rangka bagaimana kita bisa mengendalikan saudara-saudara kita sehingga mereka lalu tidak tergantung kepada pemerintah Kabupaten Atauru pada ketimbang kepada pemerintah sendiri di Kabupaten Barat. Dan ini yang memang tantangan utama yang kita hadapi, sehingga kemarin saya mencoba kalau misalnya ada saudara-saudara mereka sakit, mereka harus memilih perawatannya ke Atauru karena ke sana cuma 15 menit. Tapi kalau datang di Iluwaki sebagai kecamatan yang sudah sedikit meningkat perekonomiannya dan transportasinya, otomatis mereka datang di Iluwaki itu sudah minimal itu 22 jam itu minimal. Itu kalau dengan speed, itu dengan speed. Tapi kalau dengan kapal itu 4-5 jam. Itu berarti kecenderungan mereka memiliki atau daripada ke Iluwaki, apalagi ke Kisah. Kalau misalnya ke Iluwaki saja sudah sulit, apalagi Kisah. Kecuali kita mendorong, percepatan pembangunan kesehatan di wilayah itu, sehingga kita mengurangi ketergantungan mereka kepada atau kepada investor. Tapi ini kerjaan pemerintah daerah, dan memang kaitan dengan program inovasi yang luar biasa dari Ibu Atia, prinsip pemerintah daerah mendukung seluruh kebijakan ini, dan bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama untuk bisa menjawab tantangan yang kita hadapi bersama. Dan ini bukan persoalan-persoalan, ini persoalan baik pemerintah maupun masyarakat. Dan itu kita ada konsep kebersamaan untuk bagaimana kita sama-sama bergerak maju untuk bisa menyukseskan program ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin dengan Bapak Kabin Sumber Daya Kesehatan bisa menjelaskan bagaimana sama ya dengan Pak Asisten, bagaimana peran dan dukungan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan. Jadi satu perawat. Baik, seperti di awal saya menyampaikan bahwa untuk mendukung kegiatan satu desa satu perawat itu sudah program pemerintah, didukung lagi dengan kegiatannya Ibu Ati, itu sangat mendukung, yang sudah memulai dengan memberikan rekomendasi tenaga perawat yang mau melakukan praktek, kita membantu untuk melawatan izin praktek bagi yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan membutuhkan rekomendasi untuk pengadaan dia punya sarana untuk membantu dalam pelayanan seperti obat, kita juga membantu menyiapkan rekomendasi, membantu untuk menentukan izin untuk pengadaan fasilitas dari desa tersebut, karena ada perawat yang ditempatkan di desa yang sebenarnya juga jauh dari pusat pelayanan kesehatan, yang ada perawat tapi kalau saya nggak ada betul dia mau bikin apa di situ, satu tenaga, sehingga kita membantu untuk memberikan rekomendasi kita pribadi dengan dinas kesehatan dalam hal ini, kita mendorong. Jadi ada
kita tidak kasih lagi obat ke puskesmas itu, tapi kalau misalkan dia membutuhkan langsung di desa apa, kita langsung memberikan. Kalau misalkan ada kurang, mereka pakai dana desa untuk belanjakan dan kita merekomendasikan untuk ke sini untuk belanjakan. Jadi sampai sebatas itu yang masih bisa kita lakukan untuk membantu menunjang pelayanan di desa. Kayak di Bebak Umur juga seperti itu, kita membantu. Ada kepala desa datang, ada ketua perawat, kita cuma bisa bantu untuk kasih gaji dia. Bisa Bapak dong kira-kira bantu ketua dengan apa? Sudah kita kasih dia punya surat izin praktek, kita bantu dengan sarana, kita kasih dia minimal dia punya tensimeter dan timbangan, lalu didorong dengan obat-obatan yang dia butuhkan. Sejauh ini yang masih kita lakukan itu seperti itu. Kalau untuk pemerataan di semua wilayah memang belum, tapi ada beberapa desa seperti di awal saya sampaikan bahwa ada 3 atau 4 desa yang sudah mulai kita membantu. Kalau daerah yang sangat sulit, yang daerah kepulauan itu sudah kayak di Hidai, Bebas Umur sudah ketemu support gitu. Tapi kalau mungkin boleh tahu apa cuma medis saat ini, baik itu spesialis, dokter, umum, dan ya itu pula dengan rasio pembagiannya untuk bisa tahu berapa banyak puskesmas, postur, dan Kalau tentang itu peraturan Menteri Kesehatan tadi yang untuk perawat di puskesmas non rawat inap itu 5, sementara untuk rawat non rawat inap itu 5, rawat inap itu 8. Nah, kalau untuk pembagian untuk ini sebenarnya dari jumlah tenaga perawat yang terdata ini kan ada 441-400-an orang. Kalau ini didistribusi seperti yang Ibu Ati bilang, sebenarnya sudah lebih melebihi sebenarnya. Kalau dibagi di 32 puskesmas, sisanya kita bisa bantu malah ke desa-desa. Tapi itu pertimbangan yang lain datang ini. Ya betul bilang, kita buka formasi tes di Erai. Contoh saja yang paling itu sama Tomliapa. Di situ tes, di situ tembus, di situ saja, tidak mau ke situ, malah Anda minta kalau bisa kasih pindah ke sini karena ada suami di sini. Bahkan pun cuma tenaga kontrak, tapi yang PNS pun demikian karena suami tugas jadi misalkan anggota polisi di sini, harusnya titipkan di puskesmas Tiako yang sebenarnya sudah harus bertugas di punya puskesmas telah yang cuma segitu saja cukup banyak tenaganya di situ. Tapi mau kasih pindah bagaimana faktornya mungkin nanti lebih ada ketegasan untuk itu. Kan seperti Ibu Ati jelaskan di awal, angkat sumpah jadi pegawai ini mesti bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi setelah sudah jadi, malah punya siapa udah kasih pindah sini. Akhirnya kita juga jadi sasaran. Kenapa sih ada tenaga di sini tuh? Tapi karena itu kan 400-an orang ini sebenarnya harusnya sudah berapa ya? Kata dokter spesialis sekarang cuma 1 yang ada di rumah sakit. Dokter umum sekarang kalau jumlah total dokter itu ada 34 untuk dokter umum. PNS itu ada 17, P3K ada 5, kontrak daerah 2, dan Nusantara Sehat itu ada 10. Kalau mau dihitung-hitung, kalau di jumlah-jumlah untuk pelayanan ke puskesmas itu sudah hampir maksimal, karena untuk tenaga dokter di semua puskesmas itu hampir merata, sudah rata-rata ada sebenarnya. Jadi kalau bilang kekurangan tenaga sebenarnya tidak. Cuman penempatannya saja ini yang masih belum, sehingga masyarakat merasakan pelayanan itu masih pincang. Jadi kita sangat berterima kasih dengan kegiatannya Ibu Ati, berharap support yang lebih dari pemerintah daerah sehingga bisa terisi. Dengan demikian program-program yang ada di Dinas Kesehatan untuk semua bidang-bidang itu bisa terlaksana. Karena memang misalkan wilayah Weta memang bicara satu daratan, tapi akses lewat darat itu susah. Sehingga capaian program itu kadang sering maksimal karena harus lewat laut misalkan. Jadi sangat berterima kasih dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan disupport pemerintah daerah melihat dalam hal ini juga kita PSDM, sehingga jadi catatan untuk kalau mau kasih pindah pegawai itu bisa dilihat-lihat, koordinasi juga dengan dinas teknis, bisa kasih pindah orang ini dari sini ke sini. Karena sebenarnya yang paling tahu kebutuhan tenaga harus perawat berapa, dan ini kan orang dinas kesehatan, bukan orang BKPSD misalkan.
Jadi jangan ada potong kompas saja lalu bilang mau kasih pindah ini, terus tiba-tiba kasih pindah. Akhirnya kita tahu di sini misalkan masih ada perawatnya, ternyata tiba-tiba sudah tidak ada tenaganya di situ, sudah pindah ke tempat lain tanpa kita tahu. Tiba-tiba datang sudah ada SK mutasi seperti begitu. Jadi mungkin kerjasama ini lebih ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya yang baik. Kadang yang tadi buat menjelaskan, kita sudah usul dari tiga kurang lebih 4 tahun yang lalu untuk memberikan insentif untuk membedakan siapa yang mau pergi di misalkan RI dapat gaji untuk tenaga kontrak saja misalkan ibu ya. Kita sama-sama yang perawat misalkan yang satu dapat 1,5 juta, terus yang ada di Tiapur juga dapat 1,5 juta. Lebih baik saya tinggal di Tiapur daripada pergi di RI. Seperti begitu. Akhirnya orang lebih memilih tinggal di RI atau tinggal di sini sama dapat 1,5 juta sama saja ini. Sementara tingkat kesulitannya berbeda. Mungkin hal-hal itu yang harus kita diminta menghitung dari Dinas Kesehatan. Kita sudah kasih usulan ini ke keuangan juga sudah dari kurang lebih hampir 4 tahun atau 3 tahun lebih kurang. Tapi masih saja insentif ini kita masih disamaratakan untuk semua. Jadi itu juga salah satu faktor sebenarnya orang mau datang ke situ. Jangankan PNS tidak mau ke situ, apalagi yang kontrak-kontrak yang perlu berhadapan dengan pendapatan yang seperti itu. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan daya kesehatan di daerah ini dalam hal pembangunan dan pemanfaatan teknologi? Baik ya, untuk insentif tadi ya kita kembalikan pasti ke keuangan daerahnya bisa mampu untuk itu kesehatan. Itu untuk fasilitas pelayanan. Untuk sarana prasarana lagi dikembangkan atau perbaharui dari tahun ke tahun. Tahun depan ini ada 4 lagi fasilitas yang kita tingkatkan. Tapi memang untuk wilayah perbatasan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asisten tadi, untuk misalkan untuk Puskutun kita mau meningkatkan itu sampai sekarang ini belum ada peningkatan dari menu yang dikasih keluarkan Kementerian Kesehatan ke wilayah itu belum dapat. Padahal sebenarnya sudah dari 2018 dari Ibu Menteri menjanjikan untuk membangun rumah sakit Pratama, di situ belum terrealisasi sampai saat ini. Padahal itu yang sebenarnya bisa menjembatani supaya yang tadi bilang ketergantungan dengan negara lain, walaupun bicara saudara ikatan kultur budaya bisa sama, tapi masalah wilayah teritorial kan sudah berbeda bicara negara lain, walaupun dengan alasan bahwa itu saudara dan sebagainya. Tapi kalau dari bicara teritorial kan orang pemerintah daerah, jadi dalam hal ini tidak bisa bikin apa-apa nih orang Maluku Barat Daya sampai dia harus pergi pengobatan beberapa kali kejadiannya menjadi ini. Nah kita lagi kemarin untuk fasilitas pelayanan dari alat kesehatan kita baru kemarin distribusi, tahun ini ada lagi. Kemarin untuk fasilitas misalkan untuk sarana untuk oksigen saja saya punya. Akhirnya kita baru mulai pengadaan dan kemarin sudah boleh didistribusi dengan harapan ya bisa membantu sementara, karena wilayah yang paling mereka pilih ya kalau nggak tahu berarti Kupang, cuma 2 itu jalan yang paling dekat. Kalau kita punya sarana transportasi dan fasilitas tidak ditingkatkan ya pasti jalan itu yang dipilih. Tapi dengan kemampuan yang ada kita bertahap untuk bisa meminimalisir, untuk meningkatkan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan. Karena ada tenaga, kalau peralatan tidak ada juga sama kita mau bikin apa. Jadi kita masih dalam tahap untuk memperbaiki satu persatu. Kalau menurut Bapak Asisten Pemerintah dan Kesehatan, strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah? Iya, baik ya. Yang pasti bahwa memang pemerintah daerah memiliki strategi untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Ya, saya ingin contohkan bahwa saat ini pemerintah daerah sementara berupaya meningkatkan pembangunan jalan besar yang menghubungkan
antar desa dengan desa di Wetan. Itu sementara pembangunan jalan menghubungkan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tidak lagi transportasinya menggunakan speed atau jolok antar desa, tetapi sudah bisa melalui jalan darat. Contohnya lagi di Pulau Lirang itu antara Manohar dan Ustipun itu cukup jauh. Dulu saya sama di sana itu saya saksikan sendiri bahwa ibu hamil ternyata diantar dari Manohar dalam perjalanan ya sudah meninggal karena jalannya tidak bagus. Tapi sekarang ya strategi pemerintah dalam rangka menjawab semua kebutuhan masyarakat, ya yang kita harus bangun pertama adalah soal jalur. Dan sekarang jalannya luar biasa hot mix. Jadi itu bisa ditempuh, tadinya bisa ditempuh dalam waktu 30 sampai 40 menit, bisa sekarang hanya cuma 5 sampai 10 menit. Dan risiko itu kita sudah mengurangi. Kemudian juga ada juga strategi-strategi lain, yaitu kita tidak bicara soal peningkatan pelayanan kesehatan, begitu bicara sumber daya manusia. Karena itu pemerintah daerah lalu memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik yang jadi untuk yang melanjutkan studinya, baik itu di keperawatan maupun kedokteran. Kalau ada yang berminat lagi bisa masuk ke spesialis dan lain-lain. Ini dalam rangka kita menyiapkan sumber daya manusia. Untuk apa? Ya untuk menjawab kebutuhan kita. Bagaimana kalau kita menyiapkan sarana prasarana? Kalau rumah sakit pertamanya kalau kita bangun ada keterbatasan, tapi kalau sumber daya kita tidak siap, ini tidak mau masuk. Nah, bisa saja bahwa yang nanti yang akan melayani sana sama. Ya kita harus butuhkan juga orang-orang yang punya keahlian, punya skill, punya keterampilan. Dan ini sementara dilakukan pemerintah daerah. Daerah lagi mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, sehingga satu ketika bahwa sarana-sarana ini sudah disiapkan, otomatis ya kita punya sumber daya di bidang kesehatan juga sudah siap untuk bisa dapat mengoperasikan, mengoptimalkan pelayanan pada puskesmas atau rumah sakit pertama pada daerah-daerah perbatasan. Dan itu harus programnya, itu program yang memang luar biasa yang kita harus dukung. Kemudian yang berikut adalah terkait soal anggaran. Ya ini yang paling besar, yang paling berat untuk kita. Tentang yang paling berat untuk kita adalah anggaran daerah yang terbatas. Sehingga untuk sebenarnya untuk bagaimana memotivasi, mendorong tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk harus bagaimana mereka bisa dapat menapi daerah perbatasan dan tidak terjadi masalah dalam tugas dan penelitian mereka. Sebenarnya pemerintah daerah ya harus memberikan insentif. Tetapi yang tadi sampaikan oleh Kepala Bidang tadi bahwa kita terbatas anggaran. Kita juga ini, dan kita juga sementara berupaya ke depannya juga kita harus juga mencari ya sumber-sumber pendapatan yang real yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita, sehingga ya itu menjadi harapan kita bahwa harus suka dan tidak suka malah tidak mau kita harus memberikan stimulan, harus memberikan insentif bagi mereka sehingga mereka merasa bahwa ternyata mereka dihargai, mereka punya keahlian, mereka punya skill, dihargai. Bagaimana mereka yang daerah-daerah instan, terus mereka yang daerah-daerah suka sulit, kita samakan mereka. Ini kan sesuatu yang tidak rasional. Jadi yang pasti kita sudah berpikir sampai ke tingkat bagaimana masyarakat bisa berpikir pada pemerintah, dan kita sudah berpikir sampai ke tingkat. Dan langkah-langkah ini ya kemarin kita dalam pertemuan dengan BNPB, ya Nasional Pengelola Perbatasan itu, saya sudah sampaikan bahwa kita punya daerah ini punya sumber-sumber pendapatan sebenarnya. Saya mencontohkan saja dari pembangunan pariwisata. Kita punya objek-objek wisata, destinasi wisata yang sangat menjanjikan. Tetapi yang sampai saat ini kita punya bisnis yang cukup banyak. Jadi sering saya bilang cuma kita lihat orangnya, tapi kita tidak lihat duitnya. Ini kan berarti kita kehilangan. Ya, istilahnya ya sebenarnya sumber dana bagi kita dari sisi ini, tetapi karena
Ya sampai saat ini kita belum ada kantong migran dan lain-lain. Jadi kita juga sementara berupaya. Ini semua dalam proses bagaimana kita mendukung keberhasilan program yang luar biasa. Jadi kalau ini kita tidak siapkan, saya berpikir ya otomatis kita ke ujungnya kembali lagi kepada anggaran. Nah, barangkali kita tidak bisa bergantung sebenarnya kepada pemerintah pusat karena ini kue pembangunan sudah dibagi, sudah sesuai dengan porsinya. Dan bagaimana kita daerah harus bagaimana berupaya ya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan kita sehingga kita bisa menambah BAD kita dan dari situ kita bisa alokasikan untuk bagaimana meningkatkan insentif untuk kesejahteraan bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Dan demikian saya pastikan bahwa mereka juga akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Oke Bapak, terima kasih. Berbicara tadi ya mengenai sekilas tadi mengenai beasiswa. Pemerintah daerah juga memberikan beasiswa bagi anak daerah yang studi di bidang kedokteran. Diharapkan mereka kembali dan mengabdi di daerah. Program ini sudah tercapai. Kalau memangnya sudah tercapai, ada yang sudah kembali melaksanakan tugas belum? Ya, program ini sudah banyak, sudah jalan dan ada banyak testimoni ya. Kalau mungkin bisa nanti diambil data lah di beberapa puskesmas nanti Pak Kabit secara teknis ya bisa dapat penjelasan bahwa ada beberapa putra putri kita yang betul-betul dibiayai dan setelah itu sudah kembali. Salah satunya yang ada di depan saya. Ibu ini. Ya, ini salah satu perawat yang dibiayai oleh pemerintah lanjutkan kemarin S2-nya ya. Ya, berhasil dengan baik, luar biasa dan sekarang sudah kembali. Ini salah satu mungkin bisa ya testimoninya saya bisa nanti biasanya saya bercerita bahwa ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bahwa memang beliau kemarin dibeasiswakan oleh pemerintah daerah di bidang keperawatan dan sekarang sudah hadir di antara di tempatan hari ini boleh ada hadir di studio ini bisa memberikan semacam kesaksian ya bisa sehingga ini bisa menjadi dorongan bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita, putra-putri terbaik kita ya memang betul-betul bahwa kalau program ini dia jalan maka dia akan sejalan dengan program Gerakan Sadar. Saya pikir seperti itu. Kalau menurut Bapak Kabit tentang beasiswa ini ya, ada yang mungkin tahu, ada yang mungkin belum kembali. Ya. Secara teknis Bapak. Baik. Memang kalau untuk keseluruhan jumlah kita dinas kesehatan saya terlalu banyak tahu berapa banyak yang dibiayai pemerintah daerah karena kalau untuk itu lebih pasti orang BKPSDM sama Kesra itu karena biayanya langsung dari situ. Tapi ada yang datang mengambil rekomendasi yang sudah selesai, ada beberapa yang sudah mengikuti seleksi P3K dan sudah boleh dinas di RSU. Terus ada yang ngambil spesialis tapi belum selesai, itu yang kemarin yang CPNS dari Puskesmas Leturung dibiayain untuk ambil spesialis tapi belum juga selesai. Rencana tahun depan ini sudah selesai dan kita berharap bisa kembali dan melaksanakan tugas di MBD. Jadi ada juga kayak Pak mantan Sekda punya masih sebentar bos ya, belum selesai tapi belum sampai kembali. Tapi kita berharap kemarin sudah informasi ke dinas kesehatan selesai dan mau kembali ke MBD. Cuma lebih punya tanggung jawab tuh memberikan izin selesai sekolah tinggal menagih saja. Sudah selesai nih biaya yang sudah dikeluarkan Pemda ya kasih untuk kembalikan. Tapi sudah beberapa yang melaksanakan tugas dan sudah sampaikan dan kita kan setelah selesai belum melaksanakan praktik profesion kan tetap mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan untuk mengurus SIP karena kita mengurus juga jadi bisa tahu oh ini kemarin dari biaya Pemda oh ini bukan ini biaya Pemda. Jadi ada beberapa yang sudah kembali dan melaksanakan tugas di bahkan ada di puskesmas di daerah ada yang sudah melaksanakan ini di situ juga praktek di situ. Ya,
Ina dan aku. Oke, Ibu bisa bercerita buat pengalaman dalam menjalankan tugas di lapangan atau ya, khususnya kalau memang masih kurang apa dan perbaiki apa. Silakan Ibu Ina. Ya, baik Ibu Iwan. Di sini itu perwakilan dari perawat. Perawat. Ya, kebetulan yang paling dekat dan mungkin saja karena kita juga sekretaris DPJMP ini, jadi kita bisa tahu keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari perawat-perawat. Memang kita kerja di tiap kor, tapi kan ada teman-teman perawat yang bekerja di tadi bilang daerah perbatasan. Ya, jadi kalau berbicara tentang pelaksanaan tugas di lapangan, sebenarnya ketemu perawat itu tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, merasa kurang itu karena misalnya di daerah-daerah perbatasan, ya, jangankan di daerah perbatasan Ibu, di Ketong di sini saja juga memang ada alat-alat kesehatan, ya, sarana-prasarana yang memang masih kurang. Jadi kalau bicara tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kalau skill sudah siap, tapi sarana-prasarana tidak mendukung sama saja. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, Ibu Ati sama Pak Asisten 1. Jadi kalau dari teman-teman di lapangan juga masih merasa kurang memang terkait dengan tadi sarana-prasarana. Yang berikut mungkin tadi sudah bahas banyak dan kita saya bilang banyak lagi. Kalau bicara masih kurang itu yang pertama juga dari sisi kapasitas sumber daya manusia. Kita salah satu memang tadi sudah Pak Satu bilang bahwa kita salah satu putri terbaik dari Indonesia yang memang kemarin sudah berikan beasiswa. Dan salah satu putri terbaik MBD juga yang kemarin didaulat sebagai Nakes Teladan Jalan Nasional yang berperingkat. Jadi itu juga merupakan suatu stimulan sebenarnya untuk teman-teman perawat di lapangan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mau bicara tentang pelatihan pun kita berharap ada mungkin di sini dari Pak Kabid yang mewakili Pak Kadis. Jujur saja, Buan, Ketong di MBD memang kalau itu pelatihan itu sangat minim sekali. Jadi betul pendidikan secara resmi, ya, pendidikan resmi misalnya formal misalnya menyebutkan studi, tapi Ketong harus tahu bahwa di lapangan itu Ketong orang kesehatan terutama perawat, Ketong berhadapan dengan yang namanya manusia, berhadapan dengan yang namanya nyawa gitu. Jadi sekalipun yang tadi lagi kembali, sekalipun sarana-prasarana itu dia mendukung, tapi kompetensi, skill dari seorang tenaga kesehatan kalau tidak didukung dengan baik pun sama saja. Apalagi teman-teman perawat yang ada di perbatasan, begitu. Jadi bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dan skill, itu salah satunya. Kalau misalnya pendidikan yang diberikan pemerintah mungkin kuotanya terbatas, tapi pelatihan-pelatihan kita rasa kayak seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk mengupdate ilmu, itu memang mungkin bisa difasilitasi oleh dinas kesehatan yang terkait seperti itu. Karena jujur data menunjukkan ya Ibu Puan, bahwa kalau misalnya tindakan-tindakan gawat darurat di perbatasan, nah perawat seorang perawat, jangan perawat, karena ini bicara perawat, seorang perawat itu dia harus punya yang namanya BTCLS begitu. Nah BTCLS ini apa? Itu pelatihan bantuan dasar hidup gitu. Jadi kalau misalnya tidak mempunyai sertifikat ini, otomatis kan tidak diberikan pelatihan, dan ini butuh skill dan kompetensi yang baik gitu, yang mumpuni, sehingga waktu saat ada tindakan-tindakan gawat darurat di lapangan itu dia bisa mengatasi. Seperti itu Ibu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selama ini ada dukungan dari saya. Iya, kalau terkait dengan dukungan dari masyarakat sih, berbicara terkait pelayanan kesehatan pasti ada dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat itu sangat mendukung, karena ini bicara tentang kesehatan. Begitu kalau untuk pemerintah desa, beta saya tahu ya yang di lapangan maksudnya misalnya di perbatasan ya. Kalau di sini kita lihat ya di sini untuk pemerintah desa itu belum mengakomodir misalnya perawat-perawat yang ada di desa begitu. Jadi misalnya mungkin dari APBD lagi anggaran desa ya, kebanyakan itu pemberdayaan masyarakat yang dipakai anggaran desanya untuk pemberdayaan masyarakat. Mungkin di sisi lain dengan adanya proyek perubahan gerbang sadar ini
ya perawat-perawat yang ada di desa mungkin dikasih stimulan juga langsung dari desa, pihak desa untuk mungkin kalau misalnya dong dihargai lah, dikasih reward gitu untuk supaya dong punya motivasi semangat untuk bekerja seperti itu kalau dari pemerintah desa. Ya, mungkin itu. Iya. Oke, terima kasih Ibu punya semua. Mau bilang juga tergantung fasilitas. Iya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ati? Iya, kalau untuk saya dari diskusi-diskusi yang tadi berkembang di antara kita semua, sebetulnya saya mau menyampaikan bahwa kenapa sampai program ini saya anggap ini saya sebetulnya review kembali perjalanan tugas saya selama 30 tahun lebih saat saya masih bertugas di Dinas Kesehatan Maluku Tenggara. Permasalahan yang sama yang selalu kita hadapi yaitu sulitnya jangkauan pelayanan kesehatan. Ketika wilayah Maluku Tenggara dimekarkan menjadi Maluku Tenggara Barat yang hari ini bernama Kepulauan Tanimbar, masih juga permasalahan yang sama. Maka Kepulauan Tanimbar atau Maluku Tenggara Barat dimekarkan lagi 2008 menjadi Maluku Barat Daya dengan tujuan memperkecil rentang kendali dan menyelesaikan persoalan aksesibilitas pelayanan publik, lebih khusus yang saya tekankan pelayanan kesehatan. Namun setelah MBD Mandiri pun kita tetap diperhadapkan dengan persoalan klasik yang sama. Maka ini yang seiring perjalanan karir 30 tahun lebih itulah saya berpikir mengapa tidak dengan perawat yang menurut Pak Kabid juga sudah berlebihan, kenapa ini tidak dioptimalkan dengan dimanfaatkan pada sarana pelayanan kesehatan maupun ditempatkan di desa-desa untuk menjawab pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat dasar bagi masyarakat daripada masyarakat harus mencari pelayanan yang lain. Yang berikut, kesehatan ini hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia itu jelas, undang-undang kesehatan juga menjamin itu. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mana di dalam undang-undang pemerintah daerah juga pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dan menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, kepada warga negara. Justru karena ini adalah hak asasi manusia, seharusnya kita sebagai pemerintah punya tanggung jawab besar untuk masyarakat itu harus bisa merasakan. Bagaimana merasakan kalau dengan jangkauan yang begini sulit. Itu terkait dengan hak asasi. Kemudian saat ini kita semua tahu bahwa kita sementara dalam dekade persiapan Indonesia Emas 20 tahun 2025-2045, yang mana Indonesia Emas itu dari 8 agenda kebijakan itu ada 17 arah, 8 agenda kerja, ada 17 arah kebijakan. Yang mana arah kebijakan pertama adalah kesehatan untuk semua. Bagaimana MPD menyambut Indonesia Emas ini, persiapan menyongsong Indonesia Emas dengan kesehatan untuk semua. Kalau wilayahnya masih susah untuk dijangkau, aksesnya saja susah, maka langkah awal menjawab kesehatan untuk semua, perawat ditempatkan. Kami berpikir untuk perawat itu ditempatkan di setiap desa. Nanti untuk kasus-kasus yang memang tidak bisa tertangani itu baru dirujuk, tetapi kasus-kasus dasar yang dapat ditangani sedapat mungkin itu sudah bisa ditangani dengan cepat sehingga tidak berakibat fatal. Nah, Indonesia Emas ini dijawab juga oleh Kementerian Kesehatan melalui transformasi kesehatan, yang mana transformasi kesehatan oleh Kemenkes itu sudah menginstruksikan untuk jangkauan pelayanan kesehatan itu harus sampai ke desa dusun. Maka berangkat dari kesehatan sebagai hak asasi, kemudian Indonesia Emas, lalu transformasi kesehatan oleh Kemenkes, maka kami mengangkat gerbang sadar ini untuk menjawab semua persoalan itu. Jadi berbagai persoalan itu kami jawab dengan mengangkat gerbang sadar ini, dan kami bersyukur, berterima kasih bahwa ada dukungan yang baik dari pemerintah daerah. Ini terbukti dari dalam tahapan-tahapan implementasi proyek perubahan ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Kesehatan juga dari BKPSDM, yang mana di tahapan terakhir telah dilakukan penandatanganan kerjasama
antara Dinas Kesehatan, Kadis Kesehatan, dan Kepala BKPSDM untuk menindaklanjuti keputusan Bupati kemarin tentang implementasi gerbang sadar menjadi peraturan daerah, yang mana itu terjadi pembagian tanggung jawab antara BKPSDM dan Dinas Kesehatan. BKPSDM akan mulai menata sesuai dengan pemetaan yang ada, pemetaan tenaga yang sudah kami hasilkan. Kemudian Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk mengangkat keputusan Bupati itu untuk melanjutkan menjadi OPD Pemrakarsa untuk ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Jadi kami berharap mungkin dari Dinas Kesehatan, Pak Kabit ada di sini, ini diperhatikan. Kami juga sudah mendapat support dari Kabak Hukum, yang mana Kabak Hukum sudah menghubungi kami untuk meminta dari Dinas Kesehatan untuk bisa mengajukan itu di dalam salah satu rancangan peraturan daerah, judul Ranperda untuk tahun depan. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian dari Pak Kabit juga, dari Pak Asisten 1, sehingga ini diperhatikan di dalam menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di Maluku Barat Daya, sehingga tidak setiap saat kita teriaki atau kita disampaikan bahwa pemerintah daerah selalu dicerca dengan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, yang tidak terjangkau dan sebagainya. Kami berharap dengan program ini, lalu dengan dukungan obat-obatan, sarana yang ada, dengan dukungan pendidikan dan pelatihan untuk teman-teman perawat, maka ini bisa diimplementasikan dan dapat menjawab persoalan pelayanan kesehatan di daerah ini sebelum kita memiliki tenaga dokter dan bidan yang mencukupi untuk bisa ditempatkan juga di setiap desa khusus untuk bidan. Nanti bidan desa itu juga tak ada di setiap desa barangkali. Itu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami program ini tidak hanya sebatas memenuhi salah satu tanggung jawab proyek perubahan, tetapi kiranya ini menjadi inovasi yang membuka pemikiran kita untuk mulai bagaimana menghasilkan inovasi yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Kabit. Oke, baik, terima kasih. Kita berterima kasih yang pasti dengan kegiatannya Ibu Ati mendapat masukan buat kita dalam hal ini OPD teknis, lebih khusus lagi untuk ketenagaan, untuk bagaimana sama-sama untuk mensukseskan ini. Seperti Ibu Ati tadi bilang, bukan sekedar proyek perubahan, tapi ini benar-benar dijadikan satu solusi untuk bisa menyetarakan semua pelayanan kesehatan di 32 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 17 kecamatan, dengan harapan kalau sudah jalan, sudah ada MOU antara Dinas Kesehatan dan BKPSDM, mudah-mudahan bisa menempatkan tenaga-tenaga yang tadi sudah over di puskesmas mana, bisa diratakan sehingga bisa terwujud juga satu perawat satu desa bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian bisa membantu pelayanan kesehatan sehingga bisa menurunkan angka kesakitan yang ada di Maluku Barat Daya, sehingga tidak lagi ada yang meminimalisir ya. Paling kurang yang tadi di orang dari itu yang lagi pergi di Patahuru untuk melaksanakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan, minimal dia sudah nyaman di daerah dia, karena ada ketika dia sakit dia sudah bisa ada perawat atau bidan atau tenaga kesehatan yang siap untuk membantu melayani mereka di situ, sehingga mereka bisa merasanya kalau sakit dia perlu ketemu jauh karena ada perawat sudah ada di desa. Yang perlu jalan jauh-jauh misalkan ke puskesmas sudah ada di desa, jadi bisa panggil, bisa datang tolong dia ada yang sakit. Dengan demikian masyarakat bisa terlayani. Konsep pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan ini benar-benar bisa langsung dinikmati untuk semua kalangan masyarakat. Jadi tidak lagi orang tertentu yang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ini, tapi semua, benar-benar semua masyarakat. Jadi harapan kita. Terima kasih. Ya, siap. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi memang yang pasti kita semua sepakat bahwa inovasi gerakan satu desa satu perawat ini merupakan satu inovasi yang
menurut saya luar biasa karena ia sudah sejalan dengan visi-misi Bupati Maluku Barat Daya dan kami juga sudah tertuang dalam RPJMD kita dan juga sejalan dengan Indonesia Emas 2025 sehingga hal-hal yang terkait dengan dasar hukum pelaksanaan dari program ini ya sebagaimana tadi sudah disampaikan Bupati, saya selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan ya saya punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong dinas teknis untuk mempercepat proses penggagasan perda terkait dengan gerakan satu desa satu perawat sehingga kedepannya dalam mengimplementasikan semua program dan kegiatan ini sudah ada dasar hukum yang mengikat dan itu sudah tentu sudah mengatur hak dan kewenangan instansi terkait baik itu BKD dan juga kesehatan sehingga di dalam penataan sumber daya ini sudah benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Memang sampai saat ini juga ya seperti tadi sampaikan bahwa di daerah kita ini ya dari sisi data ya kita punya tenaga kesehatan yang sudah cukup banyak bahkan tenaga keperawatan bahkan sudah melebihi. Tapi persoalannya kenapa masih masalah di daerah perbatasan karena pada saat penempatan itu terlalu memperhatikan soal yang namanya ampli. Saya menggunakan istilah ampli karena anak menantu ponakan impor sehingga melumpuhkan melumpuhkan aturan. Padahal kalau dari dinas teknis ini betul dia komitmen, maka saya percaya kita tidak akan menemukan masalah di sini. Dan ya saya juga mendukung ya ke depan juga kalau bisa di program kita bagi tenaga kesehatan karena seperti itu sekalipun sarana prasarana tapi orang yang tidak tahu menggunakan sarana prasarana atau fasilitas kesehatan itu apa artinya juga jadi mestinya mereka karena di daerah-daerah yang suka sulit itu dia itulah gurunya ya itulah muridnya kan begitu ada yang pernah itu Pak Gubernur tiba di salah satu desa di Wetar ya ditanya mana kepala sekolah? Ya saya kepala sekolahnya. Mana wakil kepala sekolah? Ya saya wakil kepala sekolahnya. Terus mana bendara? Kalau bukan saya siapa lagi? Ini kondisi real. Ini kondisi real. Ya, sehingga betul-betul sekalipun kita punya kondisi sumber daya terbatas, tapi betul-betul mereka didiklatkan, ya, dilatih skill mereka sehingga apa yang ada hari ini lalu bukan berarti itu lalu kita bermodalkan itu. Untuk saya pikir itu dia bisa mengalami kadaluarsa ya harus diupdate terus menerus sehingga proses perubahan informasi baru yaitu segera ditangkap dan bisa itu diimbaskan kepada masyarakat melalui pelayanan-pelayanan. Jadi terkait itu pemerintah tetap siap untuk mendukung untuk proses ya peningkatan status dari kabupaten menjadi peraturan daerah sehingga dia memiliki hukum yang bisa mengikat semua elemen terkait dengan program dan kemudian dalam rangka peningkatan ya dalam kesehatan itu harus ada peningkatan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan atau apapun sejenisnya intinya ialah dapat meningkatkan skill daripada perawatan kita dan memang saya berpikir bahwa memang ada banyak harapan yang mesti kita ya dan saya belajar dari seorang ya kalau dibilang orang bijak lah ya kata-katanya dia bilang begini sederhana saja dia bilang bahwa hanya di dalam kegelapan kita bisa dapat melihat bintang. Jadi sebenarnya menurut saya sebenarnya kita ada di daerah perbatasan itu tantangan dan keluar karena sekarang program pemerintah ya program pemerintah lagi-lagi membangun pinggiran, bagaimana membangun daerah-daerah perbatasan. Dan kalau ini dia jalan maka 2025 saya pastikan bahwa daerah-daerah perbatasan itu sudah bisa setinggi atau setara dengan daerah-daerah lain yang ada di negara BC. Karena itu kita jangan setiap saat kita pasti mengeluh sulit kita suka, tapi yang dari sering kata di hanya bisa dikegalakan kita bisa lihat kita
Kalau kita bukan perbatasan, kita pemimpin bersuara kepada pemerintah pusat. Datanglah bantu, datanglah pertolongan. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Harapan-harapan yang disampaikan. Nah, silakan Ibunya. Iya, terima kasih Bu. Lepas semua. Iya, kalau terkait dengan harapan saya tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami perawat, khususnya di perawat perbatasan, kami perlu yang namanya pendidikan dan pelatihan supaya skill dan kompetensi kami semakin terupdate begitu. Yang berikut sekedar informasi saja Ibu bahwa untuk daerah tertinggal perbatasan kepulauan ini diprioritaskan Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman perawat pun bagaimana mereka bisa menembus ya, karena di sini ada, kalau bukan dari pemerintah daerah saja, untuk terkait dengan pendidikan gratis, beasiswa itu banyak, beasiswa itu mulai dari Kemenkes juga ada. Jadi harapan kita teman-teman perawat pun bisa diberikan pelatihan dan pendidikan sehingga semua ilmu yang terbaru bisa terupdate lagi, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sangat terupdate begitu, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Maluku Barat Daya. Mungkin itu saja Bu Iwan, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, itulah diskusi dari kami dan harapan-harapan yang luar biasa dari Ibu kita, sehingga menjadi catatan buat kita semua terutama buat pemerintah. Dan di atas saya Jona Pulau bersama Bapak Ibu narasumber yang hadir di saat ini mengucapkan banyak terima kasih sudah menemani kita di program podcast Diskon. Kami undur diri. Kawido. Dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it.